manusia dan binatang. Baik. Itulah perbedaan antara mudzakkar dan muannats. Kemudian kita sudah sampai kepada ciri-ciri, karena kita akan membedakan mana isim-isim yang tergolong mudzakkar dan mana isim-isim yang tergolong muannats. Sehingga tatkala kita ingin membedakan dari keduanya, maka kita memerlukan mengetahui tentang apa? Ciri-cirinya. Tentang ciri-cirinya. Sebagaimana kita mengetahui isim dari fi'il dan huruf dengan ciri-cirinya, maka kita juga mengetahui di antara isim-isim muannats ada ciri-cirinya atau ada tandanya. Yang pertama apa Bapak? Diakhiri ta marbutoh. Ingat ya, diakhiri ta marbutoh. Contohnya muslimatun. Muslimatun. Maka muslimatun ini muannats. Kenapa? Karena diakhiri ta marbutoh. Diakhiri ta marbutoh. Kecuali dia itu kata yang diakhiri ta marbutoh tapi nama laki-laki, maka dia tetap mudzakkar. Jadi ada pengecualiannya. Semua isim yang diakhiri ta marbutoh dia muannats kecuali nama laki-laki. Nah, yang diakhiri ta marbutoh, maka dia tetap dalam keadaan mudzakkar. Yang kedua Bapak, apa? Nama wanita. Nama wanita. Contohnya Hindun. Maka Hindun kita katakan dia adalah isim muannats. Alasannya nama wanita, nama perempuan. Maka kita katakan dia adalah muannats. Nah, Mas, saya nanya, pakai baju hitam. Muslimatun mudzakkar apa muannats? Muslimatun mudzakkar apa muannats? Muannats. Kenapa? Karena enggak mudzakkar, Ustaz. Karena diakhiri tak marbutoh. Nah, diakhiri tak marbutoh ini, diakhiri tak marbutoh seperti ini, maka dia adalah muannats. Nah, Hamzatu, Pak, mudzakkar apa muannats, Pak? Mudzakkar. Kenapa? Ini ditakhiri tak marbutoh, Pak? Karena nama laki-laki, insyaallah. Berarti paham. Karena nama laki-laki maka dia tetap mudzakkar. Yang ketiga, di antara tanda-tanda isim muannats adalah anggota badan double. Anggota badan kita yang double, maka itu dihukumi muannats. Dihukumi muannats di dalam bahasa Arab. Contohnya apa Pak yang double? Mata, ainun. Maka ainun adalah muannats. Kenapa? Anggota badan double. Jangan cerita yang enggak punya. Ada yang enggak ada punya satu kok sepi. Kita bicara yang normal. Kita bicara yang normal. Yadun. Apa artinya yadun? Nah, tangan. Disebut dengan tangan. Maka ini adalah muannats. Semuanya dihukumi muannats karena anggota badan double. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah sifat yang khusus untuk wanita. Yakni sifat ini dia adalah sifat yang dimiliki khusus wanita. Sifat ini enggak dimiliki laki-laki. Kalau ada yang memilih laki-laki memiliki sifat ini, dia adalah orang yang ganjil. Orang aneh. Apa itu diantaranya? Haid.
haid. Maka ini khusus untuk wanita. Khusus untuk wanita. Maka haidun ini adalah isim muannats. Nah. Haidun, haid isim muannats. Kenapa? Karena dia apa? Habil. Ini muannats atau mudzakkar? Kenapa? Masya Allah, sifat khusus. Jangan sifat wanita, sifat yang khusus wanita. Maksudnya nggak boleh laki-laki. Habil, pernah lihat laki-laki haid? Enggak kan? Kalau ada itu aneh itu. Jangan dideket-deketin. Nah, itu haid. Apalagi di situ, Pak? Murdi'un. Apa kemarin murdi'un? Nah, menyusui. Kemudian hamilun, hamil. Hamil. Nah, hamilun. Jangan hamilun, Bapak. Hamilun. Nah, perhatikan. Sekalian ini belajar tajwid enggak boleh saja panjang pendeknya pengaruh kan? Iya, beda maknanya, Pak. Beda. Qatilun. Artinya pembunuh. Qatilun. Atau qatala, artinya berperang. Kalau qatala membunuh. Bedanya pendek aja. Qatala. Yang satu membunuh, yang satu berperang. Nah, kemudian yang kelima, di antara sifat atau di antara tanda-tanda dari isim muannats yaitu sifat. Yaitu sifat, perhatikan Bapak, di dalam bahasa Arab untuk sementara. Di dalam bahasa Arab, sifat itu apa sih? Mungkin kalau kita sifat di dalam bahasa Indonesia, ya orangnya baik, ya kan? Ini larinya ke akhlak biasanya. Adapun sifat di dalam bahasa Arab adalah karakteristik bentuk sesuatu, dikatakan juga sifat. Panjang, pendek, tinggi, rendah, besar, kecil. Bahkan warna biasanya masuk di dalam sifat. Berikan saya sifatnya seperti apa sih? Gambarannya seperti apa? Itu maksudnya di dalam bahasa Arab. Dia lebih luas, luas. Jadi bentuk sesuatu itu disebut bahasa Arab. Sifat di dalam bahasa Arab, tinggi, rendah, panjang, pendek, besar, kotor, bersih, itu semuanya sifat di dalam bahasa Arab. Nah, tatkala ada sifat-sifat ini, kata-kata sifat ini mengikuti wazan apa? Fu'la. Perhatikan Bapak yang panjang pendeknya. Soalnya pengaruh nanti. Fu'la. Fu'la. Isim ditinjau dari bangunan akhirnya isim apa ya? Masya Allah, mumtaz. Fu'la, maka sifat yang ikut wazan fu'la maka dia termasuk isim muannats. Ingat ya, sifat. Kalau ada yang bukan sifat mengikuti wazan ini, dia tetap tidak bisa dihukumi muannats. Tapi ini khusus sifat. Yang tadi yang menggambar besar, kecil, tinggi, bagus, indah. Nah, contohnya di bukunya apa Bapak? Yang mengikuti wazan fu'la, husna, husna, walillahil asmaul husna. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah. Makanya disebut husna, yang indah. Husna artinya yang indah, dia sifat. Ini disebut dengan sifat. Indah, bagus, elok, cantik, putih, bersih. Itu semuanya sifat di dalam bahasa Arab.
Maka husna ini kita katakan muannats. Kenapa? Dia sifat mengikuti wazan fu'la. Jadi dia muannats. Apalagi Bapak? Apa? Sugra. Bukan sukra. Sugra. Apa artinya? Yang kecil. Bukan yang kecil. Sugra artinya kecil. Lawannya apa? Kubra. Masya Allah. Kubra. Lihat Pak, semuanya persis bentuknya. Diakhiri alif dengan mengikuti wazan. Itu maksudnya wazan itu apa ya? Bentuk. Apa bahasa Indonesianya Pak? Wazannya apa? Timbangan atau acuan atau apa ya? Ya itulah, penting antum tahu, terserah. Acuan atau apa namanya? Iya, polanya sama seperti ini. Lihat, di dhamma kemudian disukun alifnya, ada alif. Di dhamma sukun huruf kedua, huruf ketiga fathah, ada alif. Gitu semuanya. Dan itu sifat, maka dia isim muannats. Nah, mungkin ke depannya nanti ini masukan Pak ya. Mungkin ke depannya nanti mungkin diatur duduknya di sini biar semuanya lihat. Kasihan Bapak. Nanti saya yang dituntut enggak lihat saya. Ya insyaallah nanti. Biar enggak mengambil waktu kita, nanti kita di sini biar rapi tersusun. Ya Pak ya. Nah, husna adalah indah. Terus kubra besar, sughra kecil. Apalagi di bukunya? Habis contohnya? Habis. Nah, semuanya sifat yang mengikuti wazan fu'la, maka dia dihukumi muannats. Saya tambahkan sedikit. Sifat-sifat ini muannats kalau mengikuti wazan fu'la. Tapi ada kebalikannya. Jadi muannats berarti kebalikannya apa? Mudzakkar. Ada mudzakkarnya. Kalau mudzakkarnya mengikuti wazan, saya tahu. Oh, kirain ada kedengaran suara tadi. Iya, fa'la apa? Af'alu. Gak apa-apa ditambahkan af'alu. Ini untuk mudzakarnya. Ini untuk mudzakarnya. Kalau ini untuk muannats, ini untuk mudzakar. Faedah saja. Semuanya bisa diikutkan ini Pak. Contoh, husna kita ikutkan wazan af'alu. Siapa yang bisa baca? Husna kalau muannasnya fu'la, kalau mudzakarnya af'alu. Jadi husna diikutkan ini af'alu jadi ahsanu, masyaallah. Jadi ahsan sama artinya yang indah, tapi ini untuk mudzakkar, kalau ini untuk muannats. Ini lagi, angkat tangan dulu. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Kalau ini kan husna udah jadi itu ahsanu. Sekarang sugro, siapa yang mau jadikan ikut wazan af'al? Ya, Bapak. Dijadikan af'alu. Kalau husna, kalau mengikuti wazan af'alu kan ahsanu. Nah, sekarang sugro dijadikan mengikuti af'alu jadi asgharu, masyaallah. Kubra Pak? Akbaru. Demikian. Ini untuk mudzakarnya, ini berarti asgharu. Kalau ini akbaru. Ini untuk mudzakarnya. Jadi semua sifat itu ada mudzakarnya, ada muannasnya.
Karena nanti misalkan kita mau mensifati seorang laki-laki, maka kita pakai sifat yang laki-laki. Kalau kita mau mensifati wanita, kita pakai sifat yang wanita. Demikian bahasa Arab, Masya Allah. Alangkah indahnya. Ya enggak, Pak? Nah, yang ke-6, di antara sifat-sifat, di antara tanda-tanda isim muannats adalah sifat. Ingat, sifat yang ikut wazan fa'la. Fa'la, ingat. Kalau tadi apa? Fa'la, ini fa'la. Fa'la. Sifat yang ikut wazan fa'la panjang. Kalau tadi fa'la, ini fa'la. Di bukunya contohnya apa, Pak? Apa? Jaw'a. Perhatikan. Jaw'a. Perhatikan. Di fathah, di sukun, kemudian fathah, kemudian ada alifnya. Sama ya? Nah, fa'la jaw'a. Apa artinya jaw'a? Yang lapar. Ada yang lapar? Nah, jaw'a artinya lapar atau yang lapar. Apalagi di bukunya, Pak? Apa? Kasla. Kasla. Apa artinya? Iya, mudah-mudahan jangan seperti itu. Kasla, yang malas atau malas. Persis, Pak ya? Di fathah, di sukun, di fathah ada alifnya. Fa'la, jaw'a, kasla. Apalagi? Atsya. Alqa. Alqasya. Apa artinya alqasya? Iya, kalau ini lapar, ini haus. Atsya. Maka semua ini Bapak, jaw'a, kasla, atsya, semuanya isim muannats. Alasannya karena dia sifat dan ikut wazan fa'la, maka dia dihukumi muannats. Seperti yang tadi ada muannatsnya, ada mudzakarnya. Ini mudzakarnya namanya mengikuti wazan fa'lanu. 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 Ya nanti ditulis di bawahnya situ. Fu'la af'alu mudzakarnya, kalau fa'la fa'lanu. Jadi siapa yang mau berubah, Pak? Jaw'a mengikuti wazan fa'lanu untuk jadi mudzakar. Coba, siapa? Adam, dengar bisikannya Adam. Jaw'anu, Masya Allah. Jadi jaw'anu. Apa artinya? Sama, yang lapar. Cuma ini laki-laki, kalau ini wanita. Yang muannats, ini mudzakkar. Kasla, bisa Mas? Coba. Kasla yang malas. Ikutkan timbangan fa'lanu. Ya. Kaslanu, Masya Allah. Entas, barakallahu fiik. Kaslanu. Kalau ini wanita yang malas, kalau ini laki-laki yang
yang bahas. Nggak ada di sini insyaallah. Dan atsya, oh Bapak, jangan dibantu biar. Atsya, masya Allah. Soalnya Bapak, di antara kenikmatan kalau kita ditanya dan kita jawab sendiri, wah bener, alhamdulillah, berarti aku bisa. Itu suatu kenikmatan. Kadang kita mau jawab bisik. Ya itu, ya, kan pada dia mau berusaha menyampaikan dengan pengetahuannya sendiri. Nah, al-toshan. Cuma namanya ilmu Bapak, memang begitu. Kadang dia yang ditanya, tapi karena kita tahu, wih, serahkan itu enggak bisa nahan ngomongnya gitu. Iya. Nggak bisa nahan, makanya adab-adab yang menuntut ilmu. Kenapa diingatkan itu? Karena ya itu mendorong kita menyampaikan yang kita tahu. Nah, misalnya didoakan tidak boleh ketika bukan kita yang ditanya. Kenapa ada dorongan memang? Masya Allah. Tape. Mas, berarti ini semuanya jaw'anu, kaslanu, atoshanu, mudzakkar. Muannasnya mana? Ini muannasnya adalah mengikut wazan fa'la. Masya Allah. Lanjut Pak. Kemudian yang ke-7, yaitu sifat yang ikut wazan fa'la'u. 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 Ingat ya, ada hamzahnya. Fa'la'u. Contohnya apa Pak di bukunya Pak? Apa? Sofra'u. Sofra'u. Apa artinya sofra? Kuning. Biasanya ikut wazan ini, biasanya dia larinya kepada warna. Saya katakan tadi, warna termasuk sifat. Warna di dalam bahasa Arab termasuk sifat. Apalagi? Apa Pak? Sau. Pakai sa apa so? Sa. Sauda. Apa artinya? Yang hitam. Sauda'u artinya hitam. Apalagi Pak? Hamro. Fa'la'u. Apa artinya hamra? Merah. Apalagi? Selain warna ini apalagi? Itu mudzakarnya nanti. Selain ini kuning, hitam, merah, apa lagi Pak? Selain warna. Warna bahasa Indonesianya jadi apa? Hijau. Siapa tahu? Apa? Khadra'u. Hijau. Apa lagi? Kan merah kan banyak Pak. Merah. Warna kan banyak. Putih. Ada putih. Bayda. Apa lagi Pak? Warna apa lagi yang belum ada? Biru. Apa? Masya Allah. Zarqa'u. Sama semuanya. Fa'la'u. Hijau sudah, kuning sudah, merah sudah nanti terlalu berwarna-warna.
Inilah isim-isim muannas, yaitu sifat yang mengikuti wazan fa'alu biasanya adalah warna-warna. Sebagaimana kita sebutkan tadi, sifat-sifat itu ada mudzakarnya, ada muannasnya. Demikian ini ada juga mudzakarnya. Hanya saja mudzakarnya mirip dengan yang tadi, yaitu mengikuti wazan yang af'alu. Jadi kalau sofro jadi mengikuti wazan af'alu. Satu-satu. Af'alu. Ini hamzahnya hilang, tinggal ditambah alif. Ya, asfar. Asfar ini mudzakkar, kalau ini muannas. Saya mau sama Mas Iqbal, mau dengar suaranya. Sauda'u mengikuti wazan af'alu. Ini hilang, ditambah alif. Af'alu. Aswadu. Masya Allah. Aswadu. Bapak Pak Amin. Hamro mengikuti wazan af'alu jadi mengikuti wazan af'alu. Kan kalau sauda'u aswadu hamzahnya itu hilang Pak, ditambah alif. Apa? Hamro'u berarti ahmaru. Nah, masya Allah. Ahmaru. Bapak di belakangnya. Khadra'u mengikuti wazan af'alu jadi akhdaru. Masya Allah. Entas. Akhdaru. Bayda'u. Mas, bayda'u jadi abyadu. Abyadu putih. Sekarang zarqa'u. Bapak, Pak Abu Kahfi, mau ditulis sendiri enggak apa-apa? Nah, biasanya orang kalau mau lihat dipakai kacamatanya, ini kok dibuka? Oh, jauh. Oh iya, insyaallah. Azraqu. Azraqu, masya Allah. Ini biru, putih, hijau, merah, hitam, kuning. Jadi ada mudzakarnya, ada muannasnya. Itu kalau isim sifat. Itu kalau isim sifat. Tambahan faedah saja. Jadi kalau nanti bertemu ada mudzakkar bisa dijadikan muannas. Kenapa? Karena kalau kita nanti sudah belajar tentang berbahasa ataupun membaca, nanti akan kita lihat kalau yang disifati itu mudzakkar, dia akan menggunakan sifat mudzakkar. Kalau yang disifati itu muannas, dia akan mensifati dengan sifat muannas. Sehingga nggak ada campur baur. Nggak ada campur baur. Paham Pak ya? Nah, kemudian yang kedelapan, kata Syekh Al-Rafiq bin Ghufran hafizahullah ta'ala, beberapa isim muannas yang tidak ada tandanya. Kayaknya kalau kita komentar, seharusnya jangan nomor 8, tapi catatan. Ada beberapa isim muannas yang tidak ada tandanya. Karena cocok nggak? Tanda-tanda isim muannas yang ke-8, beberapa isim muannas yang tidak ada tandanya.
Tanda-tanda kok ini nggak ada tandanya. Seharusnya catatan isim-isim muannas yang tidak ada tandanya. Sehingga kita katakan tanda-tanda isim muannas untuk sementara hanya 7. Ada beberapa yang lainnya, cuma tidak usah dulu ini aja. Adapun yang ke-8 ini beberapa isim muannas yang tidak ada tandanya. Ustaz, kalau nggak ada tandanya Ustaz, itu isim muannas. Terus dari mana kita tahu kalau itu isim muannas? Siapa yang tahu? Maksudnya ini nggak ada tandanya, tapi kenapa kok antum katakan isim muannas? Kalau yang lainnya kan ada tandanya, ini anggota badan double ini mas. Kok ini kita tetapkan dia isim muannas padahal nggak ada tandanya? Dari mana kita tahu ini isim muannas? Ada yang tahu? Yang sudah belajar sama Ustaz Utami mungkin tidak tahu jawabannya. Ya, nah? Karena pada hakikatnya bahasa itu bahasanya siapa ya? Orang Arab. Jadi kita tuh cuma ngikut mereka. Mereka mengatakan ini muannats, kita katakan muannats. Al-Quran mengatakan ini muannats, kita katakan muannats. Contohnya di dalam Al-Quran Jahannam. Apa Jahannam? Nah, ketika Allah menyebutkan dengan kata ganti muannats khalidina fiha, Allah enggak katakan fihi. Berarti Jahannam muannats. Kata gantinya hak, domir hak, dia seorang wanita, yaitu Jahannam. Dari sini kita mengatakan, oh berarti Jahannam itu muannats. Cuma mau dicari tanda-tandanya kok nggak ada. Ya sudah, kita tetapkan dia isim muannats sesuai dengan Al-Quran. Jadi di situ ada Jahannam. Apa Jahannam Pak? Neraka Jahannam. Ardun, bumi, sama disebutkan di dalam Al-Quran. Fiha, bahwasanya ardun itu muannas. Apa artinya ardun? Bumi. Bi'run, apa? Sumur. Bi'run, sumur. Kemudian ada ka'sun. Ka'sun, kita minum pakai apa? Nah, gelas. Ka'sun, gelas. Rihun, angin. Makanya doa ketika angin ribut apa? Allahumma inni as'aluka khairoha. Khairoha kebaikan dia. Kita nggak kata khairoha. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Enggak fihi. Nah, berarti rih, angin itu adalah muannats. Ya, Pak ya. Kemudian syamsun. Syamsun, iya, matahari, dia juga muannats. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Jallaha, tatkala dia muncul di terang di siang harinya, muannats. Narun, api, ini juga. Finnar khalidina fiha, ya, masuk di dalam neraka, mereka kekal di dalamnya, dia muannats. Kemudian hadis Pak. Hadis, alhamdulillah, bunyi juga. Tapi belum ya? Belum. Catatan. Ini dihafalin Bapak ya. Tanda-tanda ini di muannats. Terus dihafalin satu contohnya, satu aja sebagai pegangan. Catatan. Ada isim yang ada tak marbutonya, namun dia adalah isim mudzakkar. Yaitu apa? Nama laki-laki. Nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh. Contohnya Syu'bah. Anda mau katakan dia mana? Ngamu Syu'bah. Tolha mudzakkar. Muawiyatu
mudzakkar, hamzatu mudzakkar. Maka ini catatan, ada isim-isim di akhir tak marbuto, tapi dia mudzakkar, yaitu nama laki. Kemudian yang kedua, ada isim yang kata yang boleh mudzakkar dan muannats. Ada isim yang boleh mudzakkar, boleh contohnya samaun, apa artinya? Dari mana kita ketahui? Dari Al-Quran, dari hadis. Terkadang memakai, dijadikan dia laki-laki, terkadang sifatnya mudzakkar, terkadang sifatnya muannas. Oh, berarti ini boleh mudzakkar, boleh muannas. Karena itulah bahasa ini kita nyontek bahasa mereka. Samaun artinya langit. Ibtun, apa kemarin ibtun? Ya, ketiak. Sukun, suf. Oh, pasar kata Habil, Masya Allah. Silahun, sebelumnya apa? Unukun, unuk, apa? Leher. Unukun, leher. Silahun, apa? Senjata. Silahun, senjata. Aslihatahum, senjata-senjata mereka atau pedang-pedang mereka. Sikinun, apa? Pisau. Sikinun, pisau. Sabilun, apa? Jalan. Thariqun, jalan. Duh, bedanya apa, Ustaz? Siapa yang tahu? Sabil itu jalan, thariq juga jalan. Mau dikasih tahu bedanya atau gak usah ngomong terlalu panjang? Sabilun itu biasanya digunakan jalan yang berarti itu jalan secara maknawi. Dan barang siapa yang mengikuti jalanku, maksudnya ngikutin jalan dia? Enggak, mengikuti petunjukku. Itu disebut dengan sabil. Qul hadhihi sabili adu ilallah. Allah katakan sabil, jalan, petunjuknya Rasulullah. Paham ya maksudnya? Siapa yang mengikuti jalan saya, petunjuk saya. Tapi kalau thariq, jalan, ini jalan. Jalan, kita jalan mana? Mana jalannya Pak? Oh sini. Nah, itu disebut dengan thariq. Wallahu taala a'lam. Ada Pak? Sudah ya? Oh, tanggung ya? Iya. Kemudian yang ketiga ada isim sifat. Kalau tadi itu kata-kata benda. Kalau ini isim sifat. Yang dia boleh mudzakkar, boleh muannats. Yaitu mengikuti wazan fa'ilun sama fa'ulun. Fa'ilun sama fa'ulun. Contohnya qatilun. Di situ ada rajulun, qatilun. Apa artinya qatilun? Nah, laki-laki yang terbunuh atau dibunuh. Di bawahnya boleh pakai imro'atun qatilun, wanita yang terbunuh. Inilah disebut dengan sifat, boleh dipakai untuk laki-laki, boleh dipakai untuk muannats. Padahal asalnya tidak. Sifat itu seperti ini yang tadi. Sifat untuk laki-laki ada, sifat untuk muannats ada. Tapi untuk khusus yang mengikuti wazan fa'ulun dan fa'ilun, dia boleh mensifati laki-laki, boleh mensifati wanita. Nah, contoh Pak ya, contoh. Kalau yang tadi contoh yang tadi rumahnya yang putih, maka kita katakan baitun abyad, rumah yang putih. Tapi kalau kita katakan mobil hitam, sayyaratul mobil putih, kita katakan apa? Sayyaratul bayda, pakai yang ini.
Tapi ini khusus sifat yang mengikuti wazan fa'ilun dan fa'ulun sama saja. Mau dia katakan tapi nggak mungkin mobil dibunuh kan. Jadi rajulun qatilun, laki-laki yang dibunuh, atau imra'atun qatilun, sama. Baik laki-laki maupun wanita bisa disifati dengan ini. Kenapa? Mengikuti wazan fa'ilun atau fa'ulun. Rajulun saburun, laki-laki yang penyabar. Laki-laki yang penyabar, mau dipukul sama istrinya ini sabar. Boleh disifati tapi janganlah wanita seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Atau boleh disifati wanita, imra'atun saburun, wanita yang penyabar. Wanita yang penyabar. Nah, diapain sama suami dia sabar. Nah, ini boleh menggunakan sifat-sifat ini karena mengikuti wazan fa'ulun. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan Bapak? Atau habis waktunya? Pertanyaannya disimpan pekan depan. Saya ingin itu pertanyaan-pertanyaan yang menantang, biar yang lainnya semangat gitu kan. Baik. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.